Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wildayanti dengan NIM D1B1230019 kelas A jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mikrobiologi patogen Pronospora parasitichan pada tanaman kubis. Baik, kita masuk pada latar belakang. Kubis merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak dikonsumsi karena berbagai manfaat yang terdapat di dalamnya. Kubis berbeda dari jenis sayuran lainnya. Kubis memiliki sifat mudah busuk, produksi musiman, dan tidak tahan disimpan lama. Kubis dengan nama latin Brassica oleracea var. Termasuk dalam golongan tanaman sayuran semusim atau umur pendek. Tanaman ini hanya dapat dilakukan panen satu kali, setelah itu akan mati. Pemanenan kubis dilakukan pada saat umur kubis mencapai 60-70 hari setelah tanam. Adapun rumusan masalahnya yaitu apa yang dimaksud dengan mikroba Peronospora parasitica. 2. Bagaimana siklus hidup dan cara infeksi Peronospora parasitica pada tanaman kubis. 3. Apa saja gejala serangan yang ditimbulkan oleh Peronospora parasitica pada tanaman kubis. 4. Bagaimana dampak serangan penyakit ini terhadap produksi tanaman kubis. Manfaatnya yaitu 1. Menambah wawasan mengenai jenis mikroorganisme patogen yang menyerang tanaman kubis, khususnya Peronospora parasitica sebagai penyebab penyakit embun bulu. 2. Memberikan pemahaman tentang gejala, siklus hidup, dan faktor pendukung serangan patogen. 3. Mendorong penerapan strategi pengendalian terpadu PHT yang efektif dan ramah lingkungan untuk mencegah serta mengendalikan penyakit pada tanaman kubis. 4. Sebagai referensi ilmiah bagi mahasiswa, peneliti, dan petani dalam menghadapi tantangan produksi hortikultura akibat serangan penyakit tanaman. 5. Mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas hasil panen melalui upaya pengendalian yang tepat berbasis ilmu pengetahuan. Baik, kita masuk pada materi pertama yaitu mikroba Peronospora parasitichan. Mikroba Peronospora parasitichan merupakan patogen obliga dari kelompok Oomycetes yang sering disebut jamur air, yang menyerang tanaman dari famili Brassicaceae, termasuk kubis Brassica oleracea. Patogen ini merupakan penyebab utama penyakit embun bulu, downy mildew, pada tanaman tersebut. Meskipun secara morfologi menyerupai jamur, Peronospora parasitichan bukan jamur sejati, melainkan termasuk dalam kerajaan Chromista, divisi Oomycota. Patogen ini hidup dan berkembang biak hanya pada jaringan tanaman hidup, sehingga termasuk mikroorganisme parasit yang sangat tergantung pada inangnya. 2. Siklus hidup dan cara infeksi Peronospora parasitichan pada tanaman kubis. Penyakit tepung berbulu terutama timbul di persemaian, meskipun kadang-kadang juga terdapat pada tanaman di lapangan. Penyakit ini dicirikan oleh adanya bercak-bercak yang berwarna coklat, keunguan pada permukaan bawah daun. Dari sisi atas daun terlihat bahwa jaringan di antara tulang-tulang daun menguning, mirip dengan gejala yang terjadi karena kekurangan unsur hara tertentu. Selanjutnya, bagian yang menguning berubah menjadi coklat, ungu, dan tekstur daun menjadi seperti kertas. Daun-daun bawah dapat rontok. Pada permukaan bawah daun terdapat kapang putih seperti tepung. 3. Gejala serangan yang ditimbulkan oleh Peronospora parasitichan pada tanaman kubis. Ada beberapa gejala serangan Peronospora parasitichan pada tanaman kubis, yaitu 1. Bercak klorotik. Muncul bercak-bercak berwarna kuning pucat klorotik pada permukaan atas daun, terutama pada daun bagian bawah yang tua. 2. Lapisan abu-abu di bawah daun. Pada permukaan bawah daun, tepat di bawah bercak kuning tadi, terlihat lapisan seperti beludru, berwarna putih keabu-abuan hingga kebiruan. Ini adalah koloni spora patogen. 3. Perkembangan nekrosis. Seiring waktu, bercak kuning berkembang menjadi nekrotik, jaringan mati, berwarna coklat atau abu-abu, dan dapat menyebabkan jaringan daun berlubang atau mati.
4. Daun layu dan gugur. Daun yang terinfeksi parah akan layu, mengering, dan rontok lebih cepat dari biasanya. 5. Pertumbuhan tanaman terganggu. Jika serangan terjadi sejak dini, tanaman akan tumbuh kerdil, tidak membentuk crop secara sempurna, dan hasil panen menurun drastis. 4. Dampak serangan penyakit Peronospora parasitichan. Secara umum, serangan Peronospora parasitichan pada tanaman kubis dapat menyebabkan kerugian besar dalam budidaya hortikultura, khususnya di daerah yang lembab dan dingin. Patogen ini menyebabkan penyakit embun bulu yang menyerang daun tanaman dan menghambat proses fotosintesis. Akibatnya, tanaman menjadi lemah, pertumbuhan terganggu, dan hasil panen menurun, baik dari jumlah maupun kualitas. Kubis yang terinfeksi berat akan memiliki tampilan yang rusak, tidak layak jual, dan cepat membusuk. Selain itu, petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengendalian yang meningkatkan beban produksi. Dengan kata lain, kehadiran Peronospora parasitichan bukan hanya masalah kesehatan tanaman, tetapi juga berdampak langsung terhadap ekonomi petani dan kelangsungan produksi pangan. Adapun kesimpulan pada makalah ini yaitu Peronospora parasitichan atau dikenal juga sebagai Hyaloperonospora brassicaceae merupakan patogen penting penyebab penyakit embun bulu pada tanaman kubis. Patogen ini tergolong ke dalam kelompok Omycetes dan berkembang pesat pada kondisi lingkungan yang lembab dan sejuk. Gejala serangan berupa bercak klorotik di permukaan atas daun dan lapisan putih keabu-abuan di bagian bawah daun, yang jika tidak dikendalikan dapat menyebabkan daun rontok, pertumbuhan tanaman terhambat, dan menurunnya kualitas serta kuantitas hasil panen. Dampak dari serangan Peronospora parasitichan sangat signifikan terhadap produktivitas tanaman kubis, baik dari sisi ekonomi maupun teknis. Oleh karena itu, pengendalian yang dilakukan harus bersifat menyeluruh, dengan menggabungkan penggunaan benih sehat, rotasi tanaman, teknik budidaya yang tepat, serta aplikasi fungisida yang tepat dan bijak. Pendekatan pengendalian terpadu (PHT) menjadi solusi terbaik untuk menekankan perkembangan patogen ini secara efektif dan berkelanjutan. Baik, itulah hasil presentasi saya. Terima kasih. Jika ada salah kata atau pengucapan yang tidak benar, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.